lebih banyak, berarti kita saingan, Bu. Ibu harus siap ridho kalau suaminya memilih 4. Ridho nggak, Bu? Enggak. Nafsunya tingkatkan lagi. Saya juga sudah tawarkan kepada suami saya. Ya, kata saya, kalau ayah mau nikah lagi silahkan. Tapi carilah mertua yang lebih dari bapak saya. Gak sanggup katanya. Ya sudah kalau begitu, terima saja apa adanya. Kurang lebihnya ya seperti ini. Baik Ibu, alhamdulillah kita semua diberkahi oleh Allah, senantiasa diberikan kekuatan sehat. Amin. Sehingga kita dapat berbahagia di raudhah ini. Amin. Dan senantiasa kebahagiaan kita hari ini terpancar, memancar di setiap hari. Amin. Seterusnya. Amin. Karena di sini auranya positif semua. Tidak ada di sini kesedihan. Jadi kalau ibu yang pagi ini belum tersenyum, wajib senyum. Sudah senyum sudah? Ya. Yang belum suruh. Ada yang belum senyum ada? Boleh. Boleh bergerak tetapi mulutnya diam. Siap ibu? Ya. Kita siap-siap berbahagia di sini karena kita di sini akan bersenang-senang untuk ruh kita. Ya, kita di sini bukan mencari apa-apa, bersenang-senang untuk ruh kita. Kita punya 2 komponen dalam tubuh, jasad dan ruh. Jadi ketika kita punya jasad itu lebih lekat ke bumi, maka ruh kita jauh dari langit. Tapi kalau misalkan jasad kita, ruh kita lebih dekat ke langit, maka jasad kita juga tidak akan terlalu mendekat ke bumi, dia lebih mencintai akhirat. Dan ibu-ibu semua yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang berbahagia, yang fokus perjalanan ke depannya adalah mengisi ruh untuk kembali kita kepada Allah. Jadi tidak ada alasan untuk cemberut, Bu. Ya, sisa usia kita nggak tahu berapa detik ke depan, betul nggak? Jadi kita lebih baik happy ending saja, bahagia saja, capai itu, keridhaan itu. Ya, karena manakibat ini adalah manakib yang adalah pengajian yang orang-orangnya adalah yang orang-orang yang telah memperoleh ridho Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'u tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinah 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Ya, kita telah diberikan ridho oleh Allah, luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Puncak dari kebahagiaan kita yaitu ya Allah memberikan ridho, alhamdulillah, dengan la ilaha illallah mencapailah ketenangan batin kita. Oleh karena itu azikru nurun hatta yasula anwaru fi bawatin dzati. Orang-orang yang berzikir itu hendaknya mencapai cahaya di dalam batin, supaya cahaya tersebut menyinari para pezikir itu. Bagaimana cahaya batin itu bersinar memancar keluar, itu akan terpancar melalui aura wajah, melalui lisan, melalui perilaku, melalui cara kita menatap, melalui cara kita menyentuh, melalui cara kita berjalan. Semua akan terpancar melalui lahir kita, dohir kita. Jadi tubuh kita ini kalau diibaratkan seperti lukisan. Contohnya ini ada lukisan di belakang. Badan kita ini, kalau zikirnya sudah sesuai dengan pola yang diajarkan oleh guru kita, kalau zikirnya sudah benar mengikuti alurnya, la ilaha illallah, dan itu senantiasa diistiqomahkan, diperbanyak zikirnya, itu akan mengakar, itu akan terlukis di dalam tubuh kita. Cuma mata kita saja tidak kelihatan. Nah, mata dohir kita bisa melihat apa? Bisa melihat perilaku atau sikap atau pancaran sinarnya, sehingga segala sesuatunya akan terjaga. Cara kita berbicara yang terjaga penuh dengan cahaya. Bagaimana berbicara yang penuh dengan cahaya? Menjaga mulut untuk tidak menyakiti orang lain. Cara kita menatap orang lain adalah tatapan yang mesra. Bukan berarti setiap laki-laki yang kita tetap itu aduh mesra-mesra kecentilan gitu, tidak. Ya. Tapi jaga tatapan kita adalah tatapan yang penuh kehangatan,
yang penuh dengan cinta kasih sayang yang universal, bukan cinta kasih sayang yang mengandung unsur nafsu birahi. Seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Subhan, bukan nafsu itu, tapi nafsu universal. Karena kita ini adalah makhluk sosial, makhluk spiritual, hendaknya kita memiliki muatan atau bobot cinta kasih sayang itu supaya satu sama lain kita bisa saling dekat. Ibu pengen disayangi oleh orang lain? Pengen dicintai nggak sama orang lain? Pengen nggak orang lain yang nggak kenal tiba-tiba suka sama kita? Pernah nggak kita menyukai orang lain padahal dia tidak kita kenal? Pernah? Sering. Saya tidak kenal sama ibu, tapi kok saya sayang sama ibu, kenapa ya? Itu mata dohir kita akan merasakan, tubuh kita ini akan merasakan aura positif dari ibu itu. Kenapa? Karena dirinya, ruhnya sudah terbimbing oleh guru. Karena amaliyahnya diamalkan sehingga mengukir di dalam batinnya. Batinnya penuh cahaya sehingga perilakunya itu dilindungi oleh cahaya-cahaya positif. Perilakunya perilaku dan sikap yang menyenangkan orang lain. Ya. Nah, dengan berkumpul seperti ini kita menyatukan, menyamakan frekuensi dalam satu suasana yang positif semua. Ini adalah sohbah. Kalau kita pergi ke Sirna Rasa bertemu dengan Abah, itu namanya sohbah sugro. Ini sohbah sugro. Ibu tidak melihat dohirnya Abah di sini, tapi Abah hadir di sini. Oleh karena itu, kalau Abah dan ahli silsilah semua hadir di sini, tetapi fokus kita tidak kepada Allah, fokus kita tidak kita jaga adab kita. Di depan kita ada guru-guru kita masih bisa berinteraksi kanan kiri, ngobrol kanan kiri, berisik dan sebagainya. Hati-hati ibu, kita harus menjaga adab di depan guru kita. Guru kita menatap kita. Bukankah kita ingin selamat? Bukankah ruh kita sama-sama ingin pulang kepada Allah dengan selamat? Kita membersamakan diri kita dengan guru kita karena kita mengakui diri kita ini banyak dosa, betul nggak? Oleh karena itu kita membersamakan diri dengan manusia suci, pilihan Allah, supaya kita terbawa suci. Ya, nah di sini ada hikmahnya sohbah. Yang pertama, hikmahnya sohbah itu yang tadinya orang itu tidak yakin menjadi yakin. Banyak orang yang tadinya tidak yakin, wah jadi yakin. Ajak ke Manakiban. Kalau masih nggak yakin, datang ke Sirna Rasa. Di sana ribuan orang. Tidak mungkin mereka tertipu. Semua ingin selamat. Semua ruhnya ingin kembali kepada Allah. Dan satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah adalah bagaimana kolbu kita ini adalah zikir kepada Allah dengan ditanamkan oleh ahlinya. Tidak bisa dicapai dengan cara apapun kecuali dengan ditanamkan oleh ahlinya. Sehingga kita akan merasakan keyakinan itu. Banyak yang tadinya sudah mau belajar bertoriko, gara-gara saya bangkrut, sama temennya diajak ke Abah. Tiba-tiba setelah 40 hari mengamalkan amaliyah toriko, kok kenapa ya nggak kaya-kaya? Kok masih tetap bangkrut sih? Ada yang begitu, udahlah saya tinggalkan aja lah amaliyahnya. Ada yang begitu. Saya ini kok nggak laku-laku ya? Gitu. Kata temennya, ayo kita belajar kepada Abah, belajar zikir makanya biar laku, kan begitu. Tiba-tiba sudah 40 hari mengamalkan zikir, masih saja lajang. Akhirnya disalahkan Abah Aus. Geuning diajar toreka teh geuningan nanti laku-laku anger weh. Ngerti nggak Bu? Ngerti. Tetap aja kok nggak laku-laku. Ya. Padahal seperti tadi Ki Subhan sudah sampaikan, Allah ridho kepada kita itu bukan berarti dari 0 menuju 10. Dari 10 menuju 0 juga itu adalah ridho Allah. Kita ridho atas semua ketetapan Allah. Itulah Allah ridho kepada kita. Ya. Kemudian dari tidak yakin menjadi yakin, dari sombong menjadi rendah hati. Hati-hati ini. Ini penyakit yang tidak terasa. Merasa diri paling. Karena manusia itu dikuasai banyak nafsu. Nafsu yang paling rendah itu nafsu amarah, termasuk sombong itu. Merasa diri lebih pintar, lebih kuat amalnya, lebih hebat puasanya, lebih hebat sedekahnya, lebih rajin pengajiannya.
Sehingga ada orang yang senang bermaksiat, kita tuding-tuding, kita justifikasi, kemudian kita vonis bahwa kamu ahli neraka dan akulah ahli surga. Nauzubillah min dzalik. Tidak seperti itu. Kita semua sedang berproses menuju pada kebaikan. Semuanya digerakkan oleh Allah, tetapi Allah memberikan kehendak kepada manusia untuk memilih jalan yang baik, jalan yang buruk. Oleh karena itu Allah memilih Rasulullah Muhammad SAW, para nabi, para ulama, semua ahli silsilah itu untuk menyeru kepada kebaikan, supaya ruh kita ini yang terpenjara di dalam tubuh itu cepat-cepat kembali kepada Allah dalam keadaan benar-benar tenang, bersama dengan Allah dari sekarang dibimbing. Begitu. Kita bersyukur dibimbing oleh guru ruh kita yang bukan hanya membimbing ruhnya saja, tetapi bimbingan ruh ini terpancar di dalam dohir kita yang terbukti di dalam naskah tanbih. Itu adalah bentuk aplikasi yang senantiasa harus kita amalkan. Jadi tanbih yang tadi dibacakan oleh kiai sana itu bukan hanya untuk di mulut, Ibu. Dengarkan kata-katanya satu persatu. Nanti kalau amaliyahnya sudah istiqomah, itu semua akan lahir dengan sendirinya dari diri kita. Itu cahaya batin para pezikir itu akhlak tanbih. Ya, seperti itu. Kadang-kadang pernah nggak satu ketika Ibu lagi banyak masalah, lagi banyak kesulitan, tiba-tiba ada saja orang yang menolong. Padahal yang menolongnya bukan orang yang kita kenal. Pernah nggak? Pernah nggak? Itu karena kita punya magnet kebaikan, karena kita punya cahaya, sehingga orang lain melihat kita itu, rasanya kok sayang sama orang itu. Saya nggak tahu kenapa, kok saya rasanya pengen nolong. Itu yang menggerakkan Allah, karena di dalam tubuh kita, di dalam ruh kita ada cahaya Allah, sehingga satu frekuensi. Mengapa ada orang dibenci padahal dia ahli, padahal dia rajin zikir? Kenapa? Belum menyatu, belum mengakar, belum meraga sukma, belum menusuk ke dalam pori-pori jantung, pembuluh darah, bulu, semua belum. Masih berproses. Ya, belajar berzikir saja seperti itu, apalagi kalau tidak. Jadi kita semua di sini sedang berproses menuju suci. Semua sedang berproses menuju suci. Ya. Apa tadi yang pertama? Lupa. Yang pertama tadi apa? Lupa. Kenapa? Hikmah sohbah. Hikmah sohbah. Yang pertama apa tadi? Dari ragu menjadi yakin. Yang kedua dari sombong menjadi rendah hati. Yang ketiga ini dari lalai, dari goflah menjadi ingat. Karena kita senantiasa bersama dengan yang senantiasa mengingat Allah, jadi kita terbawa. Ya, saya dekat dengan orang yang rajin, kebawa semangatnya, semangat rajin. Apalagi dekat-dekat dengan Tuan Syekh. Sering-sering sohbah ke sana ke sini rasa bertemu dohirnya. Di absen nama Ibu Nur, Ibu Saikem, Ibu Poniem, Ibu apalagi Sarkem. Itu di absen ada bukunya. Kita aja nggak ngelihat bukunya. Kalau kita belum pernah menghadap langsung dohir kita, karena beliau masih ada dohirnya. Jadi dohir kita harus dibersamakan, didekatkan ke situ, ke magnet, ke inti magnet, supaya ke bawah kita tercatat. Kita memanggil ilah hadrati Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasib Masrur, tapi muka kita nggak pernah muncul. Hello. Emangnya kita makhluk halus semua? Kan kita ini masih makhluk kasar, ada dohirnya. Ya? Datanglah ke sana, ke Sirna Rasa, langsung bertemu dengan Tuan Syekh. Masya Allah, biar ke bawah. Ya, selanjutnya yang cinta dunia menjadi cinta akhirat. Masya Allah, Abah itu adalah guru yang cinta akhirat. Buktinya apa? Sirna Rasa itu adalah sebuah kerajaan. Adakah Abah mengakui bahwa itu milik beliau?
Adakah satu jengkal tanah saja Abah katakan awas jangan diinjak, ini punya Aijal, kemudian dipagerin? Enggak. Adakah misalkan satu jengkal tanah di Sirna Rasa dipagerin sama Abah, awas ya jangan dilewatin, ini punya Teh Ica? Semuanya milik bersama, semua milik Allah. Semua milik Allah. Abang persembahkan untuk kita semua bersama-sama. Sehingga kemarin pengarsa Abah itu ada orang yang dekatnya Mas Tommy menawarkan, Abah untuk penyelesaian masjid yang di atas itu bolehlah kami kontribusi untuk menyelesaikannya. Tapi saya memohon buat proposal supaya saya bisa menyampaikannya kepada Mas Tommy agar masjidnya segera selesai. Abah bukan menolak, catat, Abah bukan menolak rezeki. Berapa sih kebutuhannya untuk masjid itu selesai? Dalam enggak butuh lama, selesai cepat. Tapi Abah bukan menolak, kata Abah, tidak usah Den, kasihan Ikhwan. Kasihan Ikhwan yang ingin sedekah, yang ingin turut serta berkontribusi mendirikan, membangun masjid. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita punya uang 1.000 di setiap manakib, kumpulkan aja di pemimpin grupnya, kumpulkan, titip misalnya kepada Ibu Haji Muhammad, saya titip untuk masjid. Itu ikut serta gitu. Abah bukan gak sanggup menyelesaikan semuanya, wallahi. Tapi bentuk kerendahan hatinya, betapa sayangnya kepada kita, sehingga uang yang kita punya ini adalah diinvestasikan di akhirat, karena itu yang akan fungsi nanti, bukan uang yang nyata sekarang kita makan. Uang yang kita makan yang dari bank itu bisa habis, tapi uang yang diserahkan kepada beliau, Masya Allah, sama beliau dialokasikan lagi untuk kepentingan umat, berlipat-lipat ganda menjadi amal jariah. Mulai sekarang punya uang 50 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, tidak dilihat nominalnya, yang penting ikhlasnya. Ya, yang penting ikhlasnya, Bu. Ridho kita mengeluarkan uang sejumlah itu karena kita memang punyanya segitu. Satu ketika saya pernah mengalami masalah. Kebetulan bisnis saya adalah travel umroh. Jadi 2 tahun sebelum keberangkatan harga yang ditetapkan kepada jemaah adalah 25 juta. 2 tahun kemudian begitu mau berangkat jemaahnya, dolarnya naik. Nggak mungkin minta lagi uang kepada jemaah. Naik, jadi seharusnya 27,5 juta, sehingga kekurangan uang itu 700 juta. Saya datang ke kamar pengarsa Abah, saya langsung sujud di sejadah di kakinya beliau. Abah, harus bagaimana ini? Harus bagaimana ini? Saya menyelesaikan ini, nggak mungkin saya meminta lagi uang kepada jemaah. Malu saya, kasihan mereka. Sudah nabung 2 tahun. Kata Abah, neangan duitna ulah di sajadah, bral keluar. Lamun arek mah gunung oke itu ayeuna jadi emas. Itu ucapan Abah. Mun arek mah ayeuna oge itu gunung bisa jadi emas. Tapi Abah itu tidak sombong. Bagaimana anaknya disuruh pergi keluar, bergerak sendiri, jalankan syariahnya, berjuang sendiri. Bagaimana kamu punya kompetensi, punya kredibilitas, punya kekuatan dalam presentasi, ajak kerja sama orang lain di dalam bisnis kamu. Akhirnya benar. Sekarang kamu mau kemana? Saya mau ke Tasik Abah, mau jumpai seseorang. Akhirnya saya memohon ridhonya, memohon doanya. Saya pergi ke Tasikmalaya, berjumpalah dengan seseorang. Saya katakan saya punya bisnis, saya butuh gini, kita kerjasama. Bisakah kita saling menguntungkan? Simbiosis mutualisme sebagai sama-sama partner bisnis. Kata dia, oke, deal. Dari situ saya langsung bawa satu keresek 700 juta. Subhanallah. Saya bukan sedang bercerita sombong. Keyakinan kepada guru, di mana doa kita itu dibawa kepada Allah. Kita mah kotor. Kekotoran kita ini menghijab, menghalangi doa-doa kita. Oleh karena itu kita harus dekat-dekat dengan orang suci. Caranya supaya doa kita diangkat, kita harus istiqomah. Kita harus ngajul pintunya. Ngerti ngajul? Kita harus berada di tracknya, istiqomah di jalannya, supaya jalan amaliyah kita ini jadi magnet buat diri kita. Sehingga ketika kita lagi kararapat atau lagi susah, lagi kesulitan, kita memohon doa kepada Allah, berwasilah kepada guru suci, maka beliaulah yang menyampaikannya kepada Allah.
Setelah itu Allah pasti akan bertanya, siapakah dia? Apa bargainingnya? Punya apa dia? Bisa apa dia? Kira-kira selama ini apa yang dia kerjakan? Tidur aja, ngeluyur aja, banyak main, atau apa? Dalam 24 jam, ngabisin apa aja dia waktunya? Apakah dia senantiasa ingat kepadaku atau ingat kepada, bukan kepadaku? Itu dipertimbangkan, itu nggak asal. Jadi ketika Abah menjadi wasilah kita harus punya bargaining. Jangan mentang-mentang, tenang ada Abah. Enggak gitu juga. Kita harus bikin tracknya, bargainingnya. Ya, sama seperti kehidupan di dunia. Kita bisa beli apapun kalau kita punya banyak uang. Betul nggak? Kita berdoa kepada Allah harus punya bargaining. Bargaining kita apa? Supaya itu menjadi wasilah untuk kemudahan turunnya rizki, turunnya kemudahan. Begitu Ibu, paham ya? Selanjutnya, tadi yang pertama apa? Dari tidak yakin menjadi yakin. Yang kedua dari sombong menjadi dari lalai, goflah menjadi ingat. Keempat, cinta akhirat. Cinta dunia menjadi cinta akhirat. Kemudian yang kelima, dari kotor hati menjadi bersih hati. Ketika kita dekat-dekat yang suci, itu ke bawah suci. Kita akui kita ini kan banyak sekali dipenuhi otak kita ini dengan hati. Karena di otak kita dipenuhi oleh hati kita yang kotor, otak kita jadi kotor, mulut juga jadi kotor, mata kita jadi kotor, melihat orang lain kotor semua. Saya melihat Ibu cuma lihat jerawatnya saja. Ya. Kalau kita penuh dengan zikir, sudah terjaga oleh cahaya zikir, melihat orang lain itu hal-hal positifnya. Ya. Seperti itu. Jadi kita saling mentransfer cahaya satu sama lain. Otak kita senantiasa dipenuhi oleh banyak sekali prasangka. Ya, sehingga kita jadi kotor kepada orang lain. Betul nggak? Nah itu. Kebahagiaan tertinggi adalah terbebas dari prasangka. Orang-orang yang terlatih zikrullah itu akan lepas prasangkanya. Dirinya akan bahagia. Dan orang-orang yang bahagia itu tidak mudah disakiti, Ibu. Sama dengan nonjok angin. Silakan usil sama orang yang bahagia, karena bahagianya tidak ada syarat. Bahagianya tidak ada sebab. Orang yang sudah berzikirnya, yang sudah istiqomah, bahagia tuh nggak ada sebabnya. Nggak tahu apa sumbernya, bahagia aja. Banyak hutang, bahagia. Suaminya leweng, bahagia. Istrinya ngaco, bahagia. Nggak pusing. Loh, orang diri kita kembali kepada Allah. Itu jalannya seperti itu, biar anggap aja itu sedang riyadhah. Semua kita ini sedang diriyadhahkan oleh Allah melalui Tuhan Syekh. Jadi jaga kebersihan otak kita, jaga kebersihan pikiran kita. Ya. Masih suka ibu-ibu ini suka prasangka sama orang lain masih? Ada yang masih, ada yang tidak. Masih suka bergibah? Masih suka ngomongin orang? Masih. Masih suka cari-cari kesalahan orang? Masih. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu kata Al-Qur'annya. Janganlah kau suka menyebabkan air sesama. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Suaranya bagus. Mau disawen iya, mau dilanjut. Ya Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Tuhan Syekh Muhammad Abdul Ghazafullah Maslul Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.